Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan ya. Kita sama-sama menikmati keindahan sungai. Airnya deras, suaranya keras, dia mengalir terus. Nah, tapi kita tidak akan membahas itu, kawan. Kita akan ngomongin tentang pohon kelandingan atau pohon petai Cina, atau tentang pohon lamtoro. Tuh ya, lihat petai cinanya buahnya. Kalau buah yang masih muda warnanya hijau, sudah tua juga masih hijau. Nanti ada yang sudah tua mulai kering, warnanya kecoklatan tuh ya. Tuh. Nah, pohon petai Cina kan, itu dia bisa berkembang biak dari bijinya yang sudah tua. Sehingga karena setiap pohon itu kadang itu mengandung bijinya itu bisa ribuan, mungkin bisa puluhan ribu, ya kan, sehingga perkembangbiakan itu sangat gampang. Terbawa angin, dia bijinya akan tumbuh. Di bawah burung, bijinya akan tumbuh. Nah, salah satu tempat tumbuh dia adalah di pinggir sungai kayak gini nih. Ini dari tadi tuh saya telusuri dari sebelah sana sampai sini tuh banyak. Nih di sini aja nih ada di berapa nih? Satu, nih ya tuh di seberang sungai ada. Dua, nih di sini ada nih tiga. Nah, setiap ada satu pohon petai Cina, itu nanti bisa dipastikan di tempat-tempat lainnya juga biasanya banyak gitu kan. Ya, karena ya itu berasal dari sebelah tuh. Itu ada tuh 4, bahkan itu udah besar sekali. Ya kan? Nah, kita ke sini kan. Tuh 5 ada lagi. Banyak. Nah, kan yang mau saya ceritakan ini kan, setiap kali saya melihat pohon petai Cina, pohon lantoro itu, seringkali juga saya itu ingat kepada orang tua saya, ayah saya, Bapak Muhsin bin Danuri bin Mat Ilyas ya. Mudah-mudahan beliau berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, yang saya ingat dari beliau itu kan, nah, yang saya ingat dari beliau itu kan, apa namanya? Beliau itu ahli di dalam membuat panggal. Tahu panggal kan? Gangsing. Mainan anak-anak. Nah, kalau dia membuat gangsing atau membuat panggal itu kan, itu biasanya dari bahan bakunya dari pohon kelandingan ini, pohon petai Cina ini. Kenapa? Karena pohon petai Cina ini kan, kalau yang kurang sudah gini, dalamnya itu sudah ada galihnya. Gali itu bagian tengah atau bagian terdalam dari sebuah pohon. Ini khususnya pohon petai Cina. Itu sangat keras, warnanya sepertinya hitam kalau nggak salah, dia hitam-hitaman. Nah, itu tuh. Itu satu ya. Yang kedua, ayah saya itu kalau bikin gangsing itu punya model yang beda dengan yang lain. Nah, kalau teman-teman lain itu bikin gangsing atasnya itu kayak gini ya, bundar kayak kepala. Nah, ayah saya itu terkadang dibikin lancip kayak gunung. Ya kan, dibikin lancip kayak gunung. Sehingga terlihat khas gitu kan performanya. Udah gitu ayah juga itu mahir main panggal. Nah, kalau saya kurang mahir tuh main panggal. Ya main. Nah, sehingga kalau pas musim liburan, biasa itu teman-teman pada bikin panggal, saya nggak bisa bikin, minta dibikinin sama ayah. Ayah langsung bikinin, cari pohon petai Cina ini ya kan. Nah, selain dari pohon petai Cina, panggal atau gangsing itu terkadang juga dibikin dari pohon waru. Kalau yang sepengalaman pribadi saya ya, mungkin yang lainnya dari pohon yang lain. Kalau saya itu dari pohon waru. Nah, kira-kira begitu ya. Tuh. Nah,
Mudah-mudahan ayah yang sudah berpulang ke rahmatullah sedang bahagia di surga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, terkadang itu saya kalau sedang ingat ayah itu suka berpikir tafakur kan. Saya sebagai anak itu bisa bangga punya ayah Bapak Muhsin. Di mata saya itu meskipun bukan orang yang kaya raya, tapi dia itu sosok ayah yang sempurna kan. Dia itu orang yang baik, soleh, sabar gitu kan, pekerja keras. Contoh bagaimana dia itu tidak pekerja keras kan. Ayah saya itu kalau secara profesi, dia itu profesinya double job. Yang pertama dia sebagai petani, nah, yang kedua dia juga sebagai pedagang, yang ketiga dia juga sebagai pendidik, yang keempat dia juga seorang Gus. Gus yang mewarisi darah biru Kiai Ajengan dari kakek saya Mbah Danuri. Nah itu dia profesinya. Kalau pagi-pagi ya kan, beliau itu sudah pergi ke pasar berjualan. Nanti siang hari beliau itu pulang istirahat sebentar, lalu pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Nanti sore hari kan dia pulang habis sholat maghrib atau habis asar, dia itu nanti berangkat lagi berjualan gitu kan. Itu dia profesinya. Selain itu beliau juga sangat yakin mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi generasi penerus Gus-Gus berikutnya. Kira-kira begitu ya kan. Nah itu dia. Nah saya kadang berpikir begini, ya Allah, apakah nanti saya setelah meninggal itu bisa menjadi sosok seorang ayah yang dibanggakan oleh anak-anaknya, yang terus diceritakan oleh anak cucu saya dari generasi ke generasi bahwa ayah saya itu begini, kakek saya itu begini terus. Nah itu kadang saya ingat ayah kayak gitu. Nah ya, saya yakin setiap anak yang membanggakan ayahnya dia akan berpikir seperti itu ya. Mudah-mudahan kita berdoa bisa menjadi orang tua yang soleh, yang dibanggakan oleh anak-anaknya, mendapat ridho Allah di alam baka. Allahumma amin. Nah pengakuan kesolehan ayah juga bukan hanya dari saya sebagai anak kan. Terkadang juga saya survei kecil-kecilan ya kan. Tanya kepada para tetangga bagaimana ayah saya. Menurut para tetangga pun alhamdulillah dia sosok yang rajin sholat berjamaah, sosok yang sabar dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, berfaedah, mudah-mudahan pahalanya terus mengalir khususnya kepada orang-orang tua saya, ayah saya, ibu saya, kakek-kakek saya, mbah saya, dan semuanya kaum muslimin dan muslimat. Allahumma amin. Izinkan, kita lihat nih, di sini juga ada pohon Tecina atau lantoro. Ini dia kan. Ini bahkan ini ada ya tumbang. Nih pohonnya. Tuh. Nah, kembali lagi ke pohon lantoro kan. Ini pohon lantoro juga terkadang dibiarkan atau ditanam penduduk itu sebagai penghijauan atau sebagai pelindung supaya nggak longsor ke kali nih, kayak semacam ini ya contohnya ya. Nah, ini lokasi di Taman Wisata Gedung Bupati Kabupaten Tasikmalaya ya. Akan bisa ke sini. Bisa minta izin sama petugas yang bertugas demi kenyamanan, bisa bikin konten, bisa menikmati indahnya alam dan lain-lain kan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.